Halo guys, apa kabarnya nih Kak? alhamdulillah baik nih. Gimana kabar kakak sendiri? Alhamdulillah aku juga baik dan semoga kalian di luar sana juga baik ya dan Amin. tetap stay safe dimanapun kalian berada. Amin. Oke, semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Oh iya, sebelum kita mulai, aku ada sebuah pantun nih. Apa tuh? Ikan hiu makan permen. Cakep. Himatika update nih, friend. Agak garing ya Ya, Kak, nggak tapi nggak apa-apa, apa-apa. maaf ya. Menghibur teman-teman penonton Ya. semua. Oke, langsung aja nih. Kembali lagi di Himatika Update. Oke, sebelum dimulai pasti kalian semua belum kenal nih kita ini siapa. Iya betul sekali. Oke. Kenalan dulu yuk. Sebelumnya Siapa nih? perkenalkan, nama aku Adi Palfurki Dan aku Gina Dwi Ramadhan Putri. Kita adalah Aagin. Oke. Gimana nih daripada kita gabut di sini, mending Iya. kita jalan-jalan dulu cari warga Jurdikmat. siapa Kita tahu tanya-tanya. ada yang tahu tentang Himatika Update itu apa aja. Oke. Kita langsung muncul. Cus. Nah, kita udah bersama warga Jurdikmat nih. Oke, langsung aja nih kita wawancari. Boleh kenalan dulu. Oke, mungkin langsung perkenalan ya. Perkenalkan, namaku Muhammad Refusiani dari kelas Pendidikan Matematika A 2020. Salam kenal ya, Kak. Oke, salam kenal semuanya. Oke. Kita mau nanya-nanya nih. Kakak tahu nggak sih Himatika Update itu apa? Oke, Himatika Update itu ya, kalau biasanya saya lihat di YouTube Himatika FIPA UNY, itu tuh adalah seputar berita mengenai informasi-informasi update terkait program kerja yang ada di Himatika yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu seperti Iya, itu. Makasih ya, Kak. Makasih Oke. atas waktunya, Kak. Baik. Cari Oke. warga Jurdikmat lainnya nih. Langsung Yang aja. lainnya. Cus. Halo. Kita boleh wawancara nggak? Boleh. Oke, sekarang kita udah bersama salah satu warga Jurdikmat. Bisa nih langsung ditanya-tanya. Kenalan dulu Kak, boleh. Nama Kakak siapa? Nama saya Velia Dari kelas mana nih? dari kelas Matematika E 2020. Oke. Bisa nih tanya-tanya langsung ya. Apa yang kakak tahu tentang Himatika Update? Yang saya ketahui tentang Himatika Update itu salah satu program kerja dari Biro Humas Ya. yang menjelaskan tentang program kerja dari Himatika selama 1 bulan. Oke. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Kak atas Oke, waktunya. sama-sama. Nah, benar sekali seperti yang disampaikan oleh Kak Rofi. Dan Kak Velia tadi terkait Himatika Himatika Update. Update. Nah, Himatika Update di sini adalah video program kerja Himatika dan informasi aktual terkait Himatika setiap bulannya. Himatika Update juga berisi konten yang menarik. Daripada kita semua kepo, mending kita langsung saksikan aja. Let's go. Meluncur. Ayo kasken. Oke, langsung aja ya kita menuju program kerja Himatika periode 2022. Edisi Yang- bulan April. Yang pertama dari pengurus inti. Nah, pengurus inti sendiri itu ada ketua, sekretaris jenderal, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Oke, langsung aja kita lihat proker pertama dari pengurus inti. Nah, yang pertama itu adalah rumah kita. Rumah kita itu sendiri adalah program kerja yang meningkatkan hubungan dan komunikasi yang baik antara pengurus Himatika FMIPA UNY 2022 yang akan dilaksanakan tanggal 9 April 2022 Oke. sembari buka bersama nih, Kak. Oke, pas puasa berarti nih. Iya. Jadi program kerja ini dilaksanakan oleh Sekjen. Nah, Oke, langsung. next, Kak. Yang kedua adalah transparansi, bertujuan agar seluruh warga Jurdikmat dapat mengetahui sirkulasi keuangan baik pengeluaran maupun pemasukan dari Himatika FMIPA UNY secara periodik. Biar terbuka gitu ya, Kak. Next, Kak. Yang selanjutnya ada dari bidang kaderisasi. Nah, dari bidang kaderisasi itu sendiri yang program kerja pertama itu ada SLM atau Studi Laboratorium Matematika. SLM ini sendiri adalah kegiatan tahunan yang diadakan untuk menyambut mahasiswa baru jurusan pendidikan matematika. Nah, kegiatan SLM ini juga banyak sekali memperkenalkan terkait apa aja sih yang ada di jurusan pendidikan matematika ini. Nah, SLM ini juga merupakan sarana bagi mahasiswa baru saling kenal antar kampus, mungkin dosen, teman-teman, dan kakak tingkatnya gitu. Jadi ASM itu kayak masa orientasi di tingkat jurusan. Iya, betul, Oke, Kak. jadi Next. Yang kemudian ada pelaut atau pesan selamat ulang tahun.
PELAUT adalah program kerja yang bertujuan untuk menumbuhkan hubungan yang baik antar pengurus Himatika dan warga Jurdikmat FMIPA UNY 2022. Bisa saling ucapan ulang tahun nih, misal ada ulang tahun HBD gitu kan ya. Bisa di next nih. Ya, selanjutnya ada masinis atau motivasi Senin anti pesimis. Nah, masinis ini sendiri adalah program kerja yang bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat mahasiswa Jurdikmat. Misalnya hari Senin nih ada kalimat-kalimat motivasi dari pengurus Himatika biar warga Jurdikmat itu selalu bersemangat happy, di awal minggu. Iya. Tuh. Dan dari bidang pendidikan dan penalaran atau P2. Untuk proker yang pertama ada LSM atau lomba dan seminar matematika. Proker ini adalah sebuah lomba semacam olimpiade matematika. Kemudian ada sebuah seminar juga. Untuk lombanya bisa diikuti dari siswa SMP, SMA, dan mahasiswa. Oke. Jadi ini tuh udah tingkat nasional ya guys. Jadi ada sertifikatnya juga. Lumayan nih dapat sertifikat tingkat nasional. Sangat berguna ya, Oke, Kak. jadi next nih Kak. Oke. Selanjutnya ada MSC atau Mathematics Study Club. Nah, MSC ini adalah kelompok diskusi mahasiswa Jurdikmat yang membahas mengenai materi perkuliahan. MSc itu sendiri terdiri dari MSc online. Nah, MSc online itu adalah kelas-kelas yang membahas materi perkuliahan. Yang kedua ada Mathpedia. Mathpedia itu sendiri ada fun fact, sejarah, dan pembahasan soal. Dan selanjutnya ada Math Belajar. Nah, Math Belajar itu sendiri ada webinar terkait kependidikan, khususnya cara mengajar. Sangat bermanfaat sekali ya Pastinya, Kak. Bagi yang pengen tahu nih apa aja sih, mungkin kurang paham dengan materi perkuliahan tuh bisa join sharing MSc. di Ya, forum MSC. Kemudian yang kedua ada PDS. PDS merupakan sebuah kegiatan sharing skripsi kepada mahasiswa Jurdikmat di mana tujuan untuk mengenalkan skripsi kepada mahasiswa jurusan pendidikan matematika dan memaparkan garis besar skripsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 17 April 2022. Oke. Sangat bermanfaat sekali ya Pastinya guys. untuk- Udah mempersiapkan dari awal gitu ya Kak. Iya. Jadi next. Oke. Selanjutnya ada Talkshow Mapres. Nah, Talkshow Mapres ini sendiri forum diskusi bersama mahasiswa Jurdikmat mengenai kiat-kiat menjadi mahasiswa berprestasi baik di tingkat FMIPA maupun di tingkat UNY. Lumayan Kapan nih. sih Kak pelaksanaannya? Pelaksanaannya pada tanggal 1 Oktober. Oke. Next Kak. Kemudian ada program kerja Prolis atau program kepenulisan. Untuk proker ini adalah sebuah wadah atau sarana bagi mahasiswa jurusan pendidikan matematika untuk dapat bertukar informasi dalam pengalaman kepenulisan. Kemudian Prolis terdiri dari webinar, informasi lomba, dan dapres atau data prestasi. Nah, Polis ini juga salah satu program kerja terbaru dari P2 nih Kak. Motivasi tahun Inovasi. Next ke bidang Kesrafo. Nah, bidang Kesrafo itu adalah program kerja yang pertama adalah Kurmatika. Kumpul bermakna matematika. Yang pertama akan membahas mengenai prospek masa depan lulusan Jurdikmat FMIPA UNY. Nah, Kurmatika ini akan dibagikan sebuah wawasan dari narasumber-narasumber hebat. Wow, keren banget nih. Nah, yang akan membuka pengetahuan bagi mahasiswa Jurdikmat mengenai paham prospek apa saja yang bisa mereka cari dan didapatkan di masa depan setelah lulus dari UNY ini. Nah, pelaksanaan program ini kapan Kak? 9 April 2022. Dicatat ya guys tanggalnya. Jangan sampai ketinggalan, lumayan nih masa depannya biar cerah gitu. Ya. Kemudian untuk proker selanjutnya ada dialog jurusan. Program kerja berupa kegiatan yang mempertemukan pihak birokrasi dengan mahasiswa jurusan pendidikan matematika FMIPA UNY untuk berdiskusi serta penyampaian tanggapan mengenai permasalahan yang ada di lingkungan jurusan pendidikan matematika yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022. Nah, yang dari unek-unek sendiri itu pengen nyampein kapan atau pengen minta saran atau apa sih yang ingin disampaikan dari kita tuh boleh di dialog jurusan ini. Next Kak. Selanjutnya ada dari Biro Humas. Itu program kerjanya itu SBKP atau Studi Banding dan Kunjungan Profesi. Nah, program kerja ini bertujuan untuk memberikan wawasan mahasiswa berkaitan dengan instansi keprofesian yang berhubungan dengan matematika, pendidikan matematika maupun statistika. Dan SBKP ini juga menjalin kerjasama yang baik dengan himpunan mahasiswa di luar UNY. Oke, bisa tambah-tambah relasi. Iya. Dan bisa nih di next. Oke. Kemudian dari bidang informasi dan penerbitan atau BIP.
Untuk program pekerja yang pertama ada kunjungan media. Kegiatan kunjungan ke suatu media penerbitan dengan tujuan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai proses pengelolaan informasi dalam dunia jurnalistik. Kemudian untuk instansi media yang pernah dikunjungi pada tahun 2021 ada Kedaulatan Rakyat atau KR. KR sendiri adalah sebuah media penerbit surat kabar yang ada di Yogyakarta. Nah, sumbernya sangat terpercaya ya guys. Jadi yang pengen Terjun tahu langsung. jurnalistik boleh join kunjungan media. Next Kak. Selanjutnya ada Buletin Matematika Bahari. Nah, Buletin Matematika Bahari ini merupakan media informasi yang berupa majalah dalam bidang ilmu matematika yang akan diterbitkan di website Himatika. Nah, media ini sendiri berisi tentang informasi matematika, pembahasan terkini, komik istimewa, event mendatang, tantangan untuk muda, motivasi matematika. Tahu nggak sih Kak, dari Buletin Matematika Bahari ini ada open registration loh. Oh, berarti dibuka untuk umum nih? Iya, nah open registration itu menjadi redaktur Buletin Matematika Bahari. Nah, tugas dari redaktur itu sendiri adalah menyusun dan bikin konten Buletin Matematika Bahari yang isinya mostly tentang matematika. Jadi dominan tentang isinya matematika semua. Next Kak. Kemudian dari bidang dana dan usaha. Untuk program yang pertama ada BSC. BSC ini terdiri dari 2 agenda, yaitu lomba video ide usaha dan talkshow entrepreneur. Lomba ini ditujukan untuk umum nih, baik dari mahasiswa Jurdikmat maupun luar. Sedangkan untuk talkshow hanya untuk warga Jurdikmat saja. Nah, yang punya ide-ide usaha dan ingin dikembangkan, join lomba BSC ini guys. Hadiahnya lumayan gede. Ya. Next Kak, selanjutnya ada Made Entrepreneur. Nah, Made Entrepreneur sendiri adalah merupakan salah satu event dari Biro Dana Usaha yang non-insidental selain BSC. Dan untuk Made Entrepreneur sendiri adalah merupakan event pelatihan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan dan sekaligus untuk peserta dapat mempraktikannya secara langsung dengan dipandu oleh pembicaranya. Dan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2022. Nah, yang pengen tahu tentang wirausaha lebih lanjut bisa ikuti pelatihan dan akan dipraktikkan secara langsung. Next Kak. Kemudian ada persewaan. Proker ini bertujuan untuk mempermudah dalam peminjaman barang seperti HT, mic, sound system, kabel-kabel kayak HDTV atau HDMI. Kemudian bisa proyektor dan kabel CCI. Karena ya alat-alat yang tadi disebutkan itu sangat dibutuhkan dalam event-event tertentu. Yang pengen tahu atau pengen pinjam segera meluncur ke Instagramnya himatika.store. Kita Jangan tulis lupa di bawah ya. follow. Ini ya. Oke. Next nih. Selanjutnya ada Himatika Sale. Nah, program kerja Himatika Sale ini diadakan untuk mempermudah dalam pembelian pulsa, top up OVO, top up GoPay, top up ShopeePay, dan dibuka untuk umum bagi masyarakat umum yang pengen top up tapi bingung caranya gimana, segera meluncur ke Himatika Sale aja. Cocok banget nih untuk kaum mager keluar rumah. Bisa langsung dicek di Instagramnya himatika.store. Kemudian ada Himatika Shop. Proker ini bertujuan untuk mempermudah dalam pembelian alat tulis, makan, dan kebutuhan lainnya yang dibuka untuk umum. Jadi sangat bermacam-macam ragam ya Kak hampir jualannya. sama kayak proker-proker sebelumnya sih. Iya. Next Kak. Tentunya ada dari bidang urusan. Yang pertama adalah mator atau Matematika berolahraga. Nah, program mator ini adalah latihan rutin dan pengembangan minat bakat di bidang olahraga. Jadi jika pengurus Himatika ini ada share-share tentang mator ini, boleh nih warga Jurdikmat ikut. Join langsung aja nggak apa-apa. Biar rame, biar kita saling kenal ya Kak. Nggak cuma antar pengurus tapi pengurus dengan non warga pengurus. Jurdikmat gitu ya. Next Kak. Kemudian ada Senimatika, latihan rutin dan pengembangan minat bakat di bidang seni. Misalnya yang ada bakat bidang tari, nyanyi, alat musik dan lukis. Join nih di Senimatika. Ya. Biar bisa langsung dikembangin ya Kak bakatnya. Next ke BSO TIMM atau Badan Semi Otonom Teknologi Informasi dan Multimedia. Yang pertama ada Movefest atau Multimedia Festival merupakan lomba tahunan yang diadakan BSO TMM Himatika. Movefest adalah lomba terkait pemanfaatan teknologi informasi. Ada 2 cabang nih. Apa aja nih Kak? fotografi dan desain poster. Nah,
sangat ini terbuka buat umum sih. Ini juga udah tingkat nasional juga loh Kak. Lumayan dong. Iya. Udah. Next Kak. Selanjutnya ada proker jasa sewa kamera. Nah, proker ini merupakan jasa penyewaan kamera yang disediakan oleh divisi IT BSO TIMM untuk mahasiswa Jurdikmat FMIPA UNY dan bisa juga untuk masyarakat umum yang ingin minjem kamera, sewa kamera gitu ya guys. Nah, divisi IT BSO TIMM juga menerima kerjasama dengan mahasiswa Jurdikmat FMIPA UNY yang memiliki kamera sebagai mitra dalam penyewaan kamera. Yang mungkin kameranya nggak kepake ya Kak, Ya, bisa boleh nih dipinjemin jadi gitu. mitra Iya. BSO TIMM di divisi IT. Iya, next Kak. Kemudian program kerja selanjutnya ada Fun Fact IT. Melalui Fun Fact ini, divisi IT BSO TIMM memberikan informasi terkait hal-hal berbau IT dan komputer kepada masyarakat Jurdikmat dan masyarakat umum dalam bentuk media-media menarik seperti poster dan video. Fun Fact IT akan hadir setiap bulan sekali. Jangan Iya. sampai kelewat. Iya, jadi ini program kerja ini sebulan sekali dilaksanakan ya guys dan sangat menarik sekali. Next, Pastinya. Kak. Selanjutnya ada infografik. Nah, program kerja ini merupakan salah satu program kerja divisi media yang memiliki beberapa cabang seperti penyampaian hari besar, greeting, fun fact, fotografi, timeline himatika, dan bahkan terdapat cabang info mengenai COVID-19 terupdate nih. Jadi kayak ibaratnya ngasih info lah ya Kak. Info dikasih info masih. Nah, tuh Dikasih info mas. kapan hari besar gitu ya. Kemudian dari BSO TIMM program selanjutnya ada video profil himatika, program kerja divisi media yang bertujuan untuk memperkenalkan atau meningkatkan eksistensi himatika pada warga Jurdikmat dan warganet melalui video yang diproduksi oleh divisi media. Dan ini juga biar warga luar tuh tahu siapa aja sih pengurus himatika FMIPA UNY ini. Oke, next Kak. Selanjutnya ada sosial media. Nah, program kerja ini salah satu program kerja terbaru juga nih dari BSO TIMM. Inovasi terbaru. Ya, nah sosial media itu sendiri meliputi Instagram, Line, Twitter, Facebook, website, dan YouTube. Semua platform yang dimiliki himatika tentunya. Dan sosial media ini bertujuan untuk membangun citra himatika melalui postingan yang diunggah, baik secara satu arah maupun dua arah. Dan itu juga menjadi salah satu sarana komunikasi kegiatan himatika kepada warga Jurdikmat dan warga net secara umum. Wow. Jadi yang kepo-kepo misalnya pengen tahu apa aja sih kegiatan himatika, Bisa nih dicek di ya, IG himatika ya guys. Kita cantumin juga di bawah sini. Jangan lupa follow. Kemudian dari himatika sendiri ada program kerja himatika literasi. Himatika literasi ini adalah sebuah gerakan baru yang dilatar belakangi oleh rasa kepedulian terhadap semangat generasi muda Indonesia dalam hal literasi pastinya yang disusun dalam sebuah program himatika literasi. Ya. Nah, biar pengurus himatika tuh lebih rajin membaca guys, kan Indonesia tuh terkenal agak kurang membaca, jadi kurang kita minat membaca. ya, jadi kita harus menerapkan dari sekarang gitu dengan program kerja himatika literasi. Nah, himatika literasi ini tujuannya juga untuk menumbuhkan rasa semangat membaca pengurus himatika FMIPA UNY dan menciptakan sebuah kebiasaan baik di lingkungan pengurus himatika FMIPA UNY dengan literasi. Jadi kita bisa tahu ya Kak, apa isi bukunya gitu kan, rangkumannya apa aja, jadi kita bisa mendapat wawasan. Himatika literasi ini juga ditujukan untuk pengurus saja. Iya. Tapi, sebagai contoh sih. Kita sebagai pengurus harus bisa mengayomi warga Jurdikmat untuk meningkatkan rasa keinginan untuk membaca. Betul sekali. Oke. Itu saja pemaparan materi dari kami terkait program kerja himatika FMIPA UNY bulan April kali ini. Oke, sebelum kita akhiri ada nih sebuah pantun dari kita. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dadah.